Halo, jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran bimbingan konseling part 3 khusus untuk kelas 12 SMA. Tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu mau kemana setelah lulus SMA. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMA, serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Persepsi. Sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMA selalu dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Setelah lulus SMA, melanjutkan kemana ya? Pertanyaan tersebut selalu terbersit di benak siswa saat menjelang selesainya studi mereka. Lulusan SMA banyak alternatif yang bisa dilakukan, di antaranya studi lanjut atau kuliah, baik program D1, D2, D3, S1, kursus pelatihan, bekerja di dalam atau luar negeri, berwira swasta atau berkeluarga. Semua pilihan ada konsekuensinya. Untuk itu perlu informasi yang cukup lengkap dalam mengambil keputusan terhadap pilihan masa depan yang lebih baik. Setelah lulus SMA, kira-kira mau kemana ya? SMA. Setelah lulus SMA, kita bisa mengambil kuliah di perguruan tinggi. Bisa juga mengikuti kursus atau training. Nah, kuliah di perguruan tinggi itu bisa mengambil ilmu sains, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu sospol, kuliah di pertanian, kuliah di kesehatan, dan ilmu lainnya. Jika kalian mengikuti kursus atau training, di sini kalian bisa bekerja atau berwirausaha. Setelah kalian lulus, kalian di sini semua akan terjun ke dunia kerja atau dunia usaha. Dan inilah karir yang kalian harus jalani. Oke, ada beberapa pertanyaan apabila studi lanjut atau kuliah. Apa program studinya yang diminati? Kalau kalian ingin melanjutkan kuliah atau studi, pertama-tama tanyakan pada dirimu, program studi yang kalian minati itu apa? Yang kedua, bagaimana prospek masa depan program studi tersebut? Yang ketiga, di mana universitas atau institut atau sekolah tinggi atau akademi atau politeknik yang ada program studi yang diminati. Yang keempat, bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi? Pertanyaan kalau mengikuti bimbel, kursus atau training. Nah, program apa yang dipilih untuk bimbel, kursus atau training? Kedua, bagaimana prospek masa depannya? Lalu yang ketiga, di mana lembaga kursus atau training yang profesional tersebut? Lalu yang keempat, bagaimana kiat-kiat sukses dalam bimbel, kursus ataupun training tersebut? Ketika Anda ingin masuk dunia kerja, pertanyaannya, di mana sumber informasi kerja? Yang kedua, bagaimana cara merespon informasi kerja? Yang ketiga, apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja? Yang keempat, apa kiat sukses masuk dunia kerja?
Yang kelima, bagaimana kiat sukses berkarir di dunia kerja. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut bagi kalian ingin melanjutkan kuliah. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah status dan akreditasi perguruan tinggi yang kalian inginkan. Dua, yang harus diperhatikan ialah jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Tiga, sistem penerimaan mahasiswa. Empat, perguruan tinggi kedinasan. 5. Hal penting untuk Anda ketahui. Fokus keinginan primer, fokus bakat, fokus penjurusan bidang studi, dan fokus pada kemampuan kalian. Nah, kita lihat di sini ada bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang pertama, itu universitas. Apa yang dimaksud dengan universitas? Apa itu universitas? Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Jadi di dalam universitas itu ada fakultas-fakultas. Yang kedua, institut. Apa yang dimaksud dengan institut? Institut adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Lalu yang ketiga itu namanya sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Lalu 4, ada akademi. Apa yang dimaksud dengan akademi? Akademi adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Ada yang namanya politeknik yang kelima. Apa sih yang dimaksud dengan politeknik? Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktek. B. Ada 2 jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi, yaitu yang pertama pendidikan akademi. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. S1, S2, dan S3. Yang kedua adalah pendidikan profesional. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu, serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja, serta aplikasi ilmu dan teknologi. Ini di sini ada D1, D2, D3, D4 atau spesialis. SP1, SP2, spesialis 1, spesialis 2. Di sini menjelaskan tentang pilihan kursus. Kalau kalian ingin kalian tamat SMA dan kalian ingin kursus atau mengikuti pelatihan, maka kalian harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan kursus. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar, misalnya kursus komputer, kursus menjahit, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada pelatihan kerja. Apa yang dimaksud dengan pelatihan kerja?
yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Pilihan memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Bekerja bisa di dalam negeri maupun luar negeri. Bidang bekerja bisa di jasa, perdagangan, atau dunia industri. Untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, kalian harus mencari lowongan kerja terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kalian mengikuti tes atau seleksi. Lalu yang ketiga, ada on job training kalau kalian diterima di tempat di mana kalian mengajukan pekerjaan itu. Lalu ada juga nih pilihan kehidupan berkeluarga. Ada juga anak-anak yang tamat SMA memilih menikah. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Sekiranya Anda setelah lulus SMA memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang. Karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Jadi kalian harus berpikir begitu matang untuk menikah di usia muda. Kegiatan atau aktiviti peserta didik. Nama kegiatan pertimbangan setiap pilihan karir. Yang pertama, peserta didik diminta untuk membuat ringkasan materi. 2. Guru BK meminta setiap pribadi untuk membahas hal yang harus dipersiapkan untuk setiap pilihan setelah lulus SMA. C. Misalnya, pilihan studi lanjut sama dengan apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana usaha yang harus dilakukan agar bisa tercapai yang menjadi tujuan akhir Anda. D. 4. Peserta didik bisa mengambil makna atau poin belajar dari kegiatan tersebut di atas. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran bimbingan konseling pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam materi yang lain. Sampai jumpa.